Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Ain Syakina, Stambuk 130-2020-0119 dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika, Universitas Muslim Indonesia. Baik, video ini bertujuan untuk memenuhi tugas 3 dari mata kuliah Keamanan Sistem Komputer. Nah, langsung saja. Jadi di tugas 3 ini kita diminta untuk menginstal OS Windows pada VirtualBox. Nah, pertama-tama di sini saya sudah menginstal VirtualBox-nya. Nah, ini adalah tampilan awal ketika kita masuk di VirtualBox. Selanjutnya, untuk membuat virtual mesinnya itu kita pilih New. Nah, di sini kita buat namanya itu, karena di sini saya akan menginstal Windows 10. Jadi di sini saya berikan namanya itu Windows 10 64 bit. Kemudian di sini foldernya itu kita saya simpan di E. Kemudian di sini VirtualBox Manager. Nah, di sini Windows 10. Kemudian untuk tipenya itu Microsoft Windows dan versinya itu Windows 10 64 bit. Selanjutnya kita next. Nah, di sini untuk memory size-nya itu saya berikan 2048 MB atau 2 GB. Kemudian selanjutnya kita next. Nah, di sini kita pilih yang kedua, yaitu buat harddisk virtual sekarang. Kemudian kita create. Nah, di sini untuk tipe harddisknya itu kita gunakan FDI. Kemudian kita next. Nah, di sini untuk kita pilih di sini dialokasikan secara dinamik. Yang pertama, kemudian kita next. Nah, di sini untuk penyimpanannya harddisknya itu kita gunakan 25 GB. Kemudian kita create. Nah, proses untuk pembuatan virtual mesinnya itu sudah selesai, namun ini belum bisa kita pakai karena file ISO-nya ini belum kita atur. Nah, untuk memasukkan file ISO-nya itu kita pilih setting, kemudian kita masuk ke menu storage atau penyimpanan, kemudian di sini ada empty. Nah, di sini ada gambar kaset, kita pilih, kemudian choose a disk file, kita pilih file ISO yang telah kita download sebelumnya. Nah, ini adalah file ISO Windows 10 yang telah saya download. Kemudian kita open. Nah, di sini sudah masuk, kemudian kita OK. Baik, untuk pembuatan virtual mesinnya itu sudah selesai. Selanjutnya ini kita lanjutkan untuk menginstal Windows-nya. Nah, di sini kita pilih Start. Di sini di sini Windows 10, oke, kemudian kita start. Baik, selanjutnya di sini untuk language-nya itu kita pilih English, kemudian di sini untuk time-nya itu di sini kita pilih Indonesia. Kemudian keyboard input-nya itu kita pilih US. Kemudian kita next. Selanjutnya kita install now. Selanjutnya di sini kita pilih I don't have product key. Kemudian kita pilih yang pertama, kemudian kita next. Selanjutnya kita centang yang I accept, kemudian kita next. Kita pilih yang kedua. Kemudian di sini itu harddisknya belum dipartisi. Nah, untuk mempartisi kita pilih new, kemudian apply, kemudian OK. Nah, ini harddisknya ini sudah dipartisi, kemudian kita next. Selanjutnya kita tunggu status instalasinya itu sampai 100%. Baik, selanjutnya di sini kita pilih Indonesia.
Baik, selanjutnya di sini kita akan membuat akun. Jadi di sini kita masukkan nama. Kemudian kita next. Selanjutnya kita buat passwordnya. Kemudian kita next. Kemudian konfirmasi password. Kemudian kita next. Nah, di sini kita diminta untuk memilih ada 3 pertanyaan. Kemudian pertanyaan terakhir. Kemudian kita next. Baik, setelah itu di sini kita klik accept. Selanjutnya di bagian ini kita skip aja. Baik, jadi proses instalasi Windows 10 di VirtualBox sudah berhasil. Nah, ini adalah tampilan Windows 10 di VirtualBox setelah diinstal. Baik, selanjutnya setelah Windows 10 ini berhasil terinstall di VirtualBox, kemudian kita diminta untuk melakukan pengaturan firewall off, kemudian diatur kembali firewallnya mode on. Jadi di sini untuk mengatur firewallnya ini menjadi mode off, pertama-tama itu kita bisa buka di control panel untuk melihat Windows Defender firewall-nya. Bisa juga melalui Windows R. Jadi di sini kita tekan tombol Windows R. Kemudian kita ketikkan firewall.cpl. Kemudian oke. Nah, di sini ada turn Windows Defender Firewall on or off. Kemudian ini kita klik. Nah, di sini di private network setting dan publicnya itu di sini dalam keadaan on. Nah, di sini kita diminta untuk membuatnya itu mode off. Jadi di sini kita mode off, kemudian kita oke. Nah, setelah firewall-nya ini di mode off, maka akan muncul notifikasi seperti ini bahwa firewall-nya ini di mode off. Kemudian di sini yang tadinya ini warna hijau, ini akan berubah menjadi warna merah. Nah, selanjutnya di situ perintahnya itu setelah kita membuatnya mode off, kita akan kembali membuat firewall-nya ini mode on. Jadi kita kembalikan ke mode on, kemudian oke. Baik, itu saja untuk poin 2 di tugas 3, yaitu menginstal OS Windows pada VirtualBox dan mengubah firewall ini dari off ke on dan dari on ke off kemudian kembali menjadi on. Baik, selanjutnya di tugas ketiga, poin selanjutnya itu kita diminta untuk menginstal dan menjalankan OS Linux pada VirtualBox, kemudian lakukan pengaturan perubahan password pada akun root. Baik, langsung saja. Jadi sama seperti Windows sebelumnya, untuk membuat virtual mesinnya itu pertama kita pilih new, kemudian di sini kita masukkan Ubuntu Linux, kemudian di sini untuk foldernya itu kita masukkan di kemudian VirtualBox Manager, kemudian kita buatkan folder baru yaitu Ubuntu Linux. Kemudian select folder. Baik, untuk tipenya itu adalah Linux dan Ubuntu 64 bit. Selanjutnya kita next. Nah, kemudian untuk memory size-nya itu di sini saya masukkan 2048 atau
2 GB, kemudian next, kemudian ini kita pilih yang di tengah yaitu create virtual hard disk now, kemudian create. Kemudian untuk tipe hard disknya itu kita pilih yang pertama yaitu FDI, kemudian kita next, kemudian di sini dialokasikan dinamik, kemudian untuk file location and size-nya itu di sini kita masukkan itu 20 GB. Kemudian kita create. Nah, di sini virtual mesinnya ini udah jadi. Kemudian kita setting untuk ISO Ubuntu-nya. Jadi di sini kita masuk ke storage atau penyimpanan. Kemudian kita pilih empty. Nah, di sini ada gambar kaset. Kemudian kita choose disk file. Nah, kita cari file ISO yang telah kita download sebelumnya, yaitu file ISO Ubuntu. Nah, di sini kemudian kita masukkan. Nah, di sini sudah ada, kemudian kita klik OK. Baik, selanjutnya kita bisa lanjut untuk menginstal Ubuntu Linux ini. Yaitu kita klik Start. Kemudian ini Ubuntu, kemudian kita Start. Jadi di sini kita pilih install Ubuntu. Kemudian di sini kita pilih English US dan di sini juga English US. Kemudian kita continue. Baik, selanjutnya di sini untuk tipe instalasinya itu ada dua, ada erase disk and install Ubuntu dan ada something else. Untuk yang pertama itu jika kita ingin menghapus semua data dan ini tuh sangat tidak disarankan. Untuk yang kedua, something else itu jika kita ingin menggunakan dua boot seperti Windows dan Linux, maka ini tuh sangat disarankan. Jadi kita pilih yang kedua yaitu something else, kemudian kita klik continue. Nah, di sini tuh sudah ada hard disk yang kosong. Nah, di sini tuh kita klik new partition table, kemudian continue. Kemudian setelah itu kita klik tanda plus. Kita pilih free. Di sini sudah ada free space-nya itu ada 21.474 MB. Kemudian kita klik tanda panah. Kemudian di sini di create partition itu ada dua, ada swap area dan ada root. Nah, yang pertama kita ke swap areanya dulu. Tadi di awal memori RAM yang dimasukkan itu 2048 MB atau 2 GB. Nah, di sini untuk size-nya itu kita masukkan 2 kali lipat dari memori awal yang dimasukkan. Berarti 496 MB. 496 MB atau 4 GB. Kemudian untuk tipenya itu bisa logical dan bisa primar. Tapi di sini saya pilih primar. Kemudian location-nya itu yang pertama. Kemudian di sini kita pilih swap area. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu di sini sudah ada untuk swapnya. Kemudian kita lanjut, kita pilih lagi tanda panah. Kemudian tanda panah. Nah, di sini untuk tipenya itu juga kita primar, kemudian location-nya itu kita beginning, kemudian di sini root, kemudian kita OK. Nah, baik, jadi swap sendiri ini berfungsi sebagai RAM cadangan. Misal, laptop kita itu mempunyai RAM 4 GB, namun RAM-nya tersebut penuh, maka akan menggunakan RAM dari swap itu sendiri. Oleh karena itu, di partition waktu create partition itu untuk swapnya itu digunakan RAM-nya itu 2 kali lipat dari RAM yang dimasukkan. Nah, kemudian selanjutnya itu
Kemudian kita klik install now. Kemudian continue. Kemudian untuk alamatnya di sini kita pilih di Indonesia itu di Makassar. Kemudian continue. Selanjutnya di sini kita masukkan nama. Kemudian passwordnya. Kemudian kita pilih yang kedua. Di sini ada login otomatis dan login menggunakan password. Di sini kita pilih yang kedua, kemudian continue. Baik, Ubuntu Linux versi 20.4.1 sudah berhasil diinstal. Nah, ini adalah tampilan awal ketika Ubuntu ini berhasil diinstal. Baik, jadi di tugas ketiga itu, ketika kita sudah berhasil menginstal Linux di VirtualBox, maka di situ kita diminta untuk mengatur perubahan password pada akun root. Nah, untuk mengatur perubahan password pada akun root itu pertama-tama kita harus masuk ke terminal. Untuk masuk ke terminal itu kita bisa menekan tombol Ctrl Alt T. Kemudian setelah itu kita masukkan perintah sudo su, kemudian di sini setelah itu setelah masukkan perintah sudo su, kita masukkan sudo passroot. Nah, kemudian kita masukkan password baru. Kita masukkan password baru yaitu kemudian kita enter, kemudian kita ulang passwordnya. Nah, jadi di sini untuk perubahan password pada akun root ini sudah berhasil. Baik, itu saja penjelasan dari saya mengenai cara install Windows dan Linux pada VirtualBox dan cara membuat firewall menjadi mode on atau off di Windows pada VirtualBox dan cara mengubah password pada akun root di Ubuntu Linux pada VirtualBox. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.